Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM, orang tua kita Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah jaga kesehatannya. Amin. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, saudara tua kami Bapak Safruddin dan penggiat majelis ilmu Bapak Rio dan seluruh teman-teman, Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Allah telah memilih kita menjadi salah satu hambanya yang didudukkan di taman surga. Majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah. Jadi kita bersyukur karena kesempatan ini mahal. Banyak orang kepengen ke masjid nggak pernah sempet, sampai meninggal nggak sempet. Banyak orang kepengen ngaji tapi nggak pernah sempet, giliran pengen sakit macam-macam. Ini kesempatan yang sangat mahal, kita syukuri. Semoga ini semua dan intinya ke depan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian Nasaihul Ibad masih pada babus sunai. Kita kemarin masuk pada makalah yang kedua, cuman belum selesai karena waktunya keburu habis. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Artinya, qala nabiyyu, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika bersabda ada kalanya menjelaskan hukum, ada kalanya menjelaskan tentang kejadian yang akan datang. Ini bukan ramalan tapi sebuah isyarah. Sebuah isyarah yang menjadi sebuah kebenaran. Jauh saat zaman Rasulullah, beliau bersabda, sayati akan datang zamanun, satu masa, satu zaman, ala ummati, yang akan menimpa umatku. Ada satu zaman, ada satu masa yang akan dirasakan oleh umatku. Umatku di sini siapa kira-kira? Kita semua, yaitu umat akhir zaman. Bukan zaman sahabat, bukan. Justru kita, umat akhir zaman.
di mana saat zaman tersebut yafirruna, mereka para umatku, yafirruna, mereka lari, minal ulama'i, dari ulama, wal fuqaha, dan dari orang-orang yang ahli fikih, ahli agama. Lari bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Sudah terasa belum zamannya, Pak? Saat ini udah terasa belum? Yang ngaji sama yang nggak ngaji banyakan mana? Banyakan yang nggak ngaji. Yang senang ulama sama yang nggak senang ulama banyakan mana? Maka kita lihat, kalau zaman itu sudah terjadi, ya berarti yang dimaksud Rasulullah umat di sini ya kita, generasi akhir zaman. Sehingga orang mulai benci dengan ulama. Kalau saat ini masih ada yang senang, tetap prosentasenya tetap banyakkan yang nggak senang. Majelis taklim nggak menarik bagi mereka. Makanya kita nih, para penggemar ilmu, penggemar agama, harus pinter-pinter dalam promosi dan marketing kebaikan. Jangan kalah dengan mereka. Mereka kalau marketing kemaksiatan luar biasa. Dipilih perempuan-perempuan yang cantik, betul. Dipilih baju-baju yang seksi, sehingga orang Ratu Jaya pada tertarik nanti. Itu cara marketing mereka. Udah gitu dapat diskon besar-besaran, dapat bonus besar-besaran, servis luar biasa. Mereka untuk menjual produk kemaksiatan saja, itu marketingnya, cara promosinya luar biasa. Mereka berkorban berani. Lah kita yang kepengen mensyiarkan kebaikan, kadang-kadang kita kurang berani mempromosikan. Cara marketing kita juga masih kuno kadang-kadang. Betul. Malah sebagian orang malah malu-malu untuk menyampaikan kebaikan. Ngajak kamu, ayo ngaji yuk, ngomong gitu loh malu. Ada nggak yang begitu? Ada. Malah kadang-kadang dia ngajinya aja ngumpet-ngumpet lewatnya. Malu kelihatan tetangga, lu malu. Justru pamerkan, promosikan. Biar kebaikan ini laku untuk dijual. Biar kebaikan ini menarik. Biar kehadiran ulama ini sebuah daya tarik yang memang ditunggu-tunggu. Kalau cara promosi kita, cara marketing kita tidak ada, ya betul kebaikan itu benar-benar akan ditinggalkan oleh umatnya. Kebaikan itu akan ditinggal oleh pemeluknya, agama itu akan ditinggal oleh pemeluknya. Dan itu sudah terjadi. Makanya saya berharap bagian taklim, Om Rio, Mas Fahrul bagian peliputan harus berani untuk marketing. Jangan tanggung-tanggung. Maka saya bilang ke Mas Fahrul, di YouTube tulis nama saya, pengasuh pondok pesantren Al-Quran Kanzur Rahmah. Ntar pamer Ustadz. Dan dianggap riya atau enggak urusan hati saya dengan Allah. Niat saya apa? Iklan kebaikan. Kebaikan harus benar-benar diiklankan. Kebaikan harus dipromosikan dengan gencar. Jangan kalah dengan promosi kemaksiatan. Kalau kita kalah, ya benar-benar kalah di pasaran. Kita kurang menarik, peminatnya nggak ada, betul. Bahkan dengan agama lain, promosi kita kalah. Agama lain tuh Pak, kita nggak sebut ya, mau dosa sebesar apapun, masuk kotak melakukan pengakuan dosa, selesai. Betul, selesai itu. Dosa sebesar apapun,
ada tebusan yang dilakukan, selesai. Dengan promosi yang begitu mudahnya, orang jadi senang beragama di situ. Nah, kadang-kadang kita promosinya terlalu serem. Sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, belum tentu diterima Allah. Itu promosi model apaan? Coba bayangin Pak, orang lagi semangat-semangatnya dikasih omongan seperti itu, down nggak dia? Iya ya. Nah kalau nggak diterima, Allah nggak usah sholat lah. Begitu akhirnya. Artinya bahasa itu harus kita pilih. Jangan begitu promosi kebaikan itu. Kalau kita promosinya serem, ekstrim seperti itu, orang akan kabur Pak. Mending agama ono ya gampang begitu. Terus bagaimana kita enak? Sholat sebisanya, baca Quran sebisanya, ngaji semampunya, insya Allah jadi amal soleh. Semangat gak orangnya? Semangat. Ajak temen kalau ngaji, biar tambahnya pahalanya berlipat-lipat. Biar promosi kita itu lakukan dengan gencar, biar orang tidak alergi dengan kebaikan. Aneh orang muslim tapi alergi dengan masjid. Aneh kalau ada orang muslim alergi dengan ulamanya. Betul Pak? Duduk dengan ulama aja nggak mau. Entah alasan nggak mau lah, alasan segen lah, alasan macam-macam yang membuat dia akhirnya terjauhkan dari kebaikan, terjauhkan dari agama, terjauhkan dari ulama. Makanya promosinya harus pinter-pinter nih. Ini kalau perlu nih, kalau memang ada dermawan, promosinya orang ngaji jangan cuman air putih. Kenapa ketawa pada nih? Siap besok. Itu promosi kebaikan. Jangan gak usah pakai ngomong begini ya. Kalau dikasih makanan ntar ngajinya gak ikhlas. Ikhlas itu urusan hati dia dengan Allah. Yang penting kita promosi terus tentang kebaikan. Jangan kalah dengan promosi kemaksiatan. Jangan kalah dengan marketing bisnis di sana Pak. Oh, saya pernah jalan-jalan Pak sama istri. Cuman istri masih di motor, saya udah turun masuk duluan ke showroom. Terus saya ditarik loh Pak. Dia nggak tahu kalau saya ustadz. Ditarik sama apanya itu? Marketing, sales. SPG, Sales Promotion Girl. Saya ditarik. Lah istri saya kan jadi belotot. Lah gimana sih? Sampai segitu, dibikinnya saya seneng ditarik gitu loh. Ini Pak Sabrudin beda kan? Sampai luar biasa. Sampai akhirnya disemprot pakai hand sanitizer. Semprot kan mestinya tinggal begini aja Pak, seret gitu kan? Enggak, nyemprot begini, pegang tangannya semprot. Kenapa harus dipegang tangan saya? Loh ini kalau ketemu laki-laki hidung belang, seneng banget kan? Pegang terus dah. Itu promosi yang luar biasa Pak. Artinya mereka begitu ramahnya, begitu royalnya. Nah kita sales kebaikan, marketing kebaikan harus lebih ramah, betul. Mestinya ada yang di depan, yang datang ngaji, silahkan Pak, silahkan Bu. Snack udah disiapin, bapaknya begitu. Silahkan. Jadi mereka luar biasa. Coba Bapak amati di mana-mana, sales marketing kebaikan kurang ramah, kurang royal, betul? Enggak, betul apa enggak? Betul. Kita jujur aja Pak. Karena kita bicara diri kita sendiri. Makanya di pengajian-pengajian saya itu saya gencar-gencarkan promosi kebaikan. Wantar pamer gak tuh urusan hati kok. Yang tadinya nggak ikhlas, nanti lama-lama juga ikhlas. Ibadah tuh Pak, jangan nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas malah nggak jadi ibadah. Lakukan saja, nanti lama-lama jadi ikhlas. Sehingga umat tidak terjauhkan dengan ulama, tidak terjauhkan dengan kebaikan, tidak terjauhkan dengan agamanya.
Itu tugas kita semuanya. Nah, kalau sampai umat lari meninggalkan ulama ahli fikihnya, maka di sini ancamannya, Pak, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menguji, menimpakan musibah kepada mereka bisalasi baliyatin, dengan 3 musibah. Masya Allah, ini sudah janji loh, Pak. 3 musibah. Awaluha, yang pertama, musibah yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan menghilangkan keberkahan dari semua usaha umat tersebut. Serem nih, Pak. Kalau keberkahan udah dicabut dari diri kita, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, kalau keberkahannya udah dicabut oleh Allah, berarti sudah nggak ada kebaikan di dalamnya. Terus usahanya. Iya, sehingga Bapak kerja mati-matian, banting tulas, peras keringat, berangkat gelap, pulang, dapatnya berapa? Yang buat makan berapa? Yang masih nyisa berapa? Ujung-ujungnya utang nggak lunas-lunas kan? Gimana itu? Udah kerja mati-matian, utang makin nambah, ibadah berantakan, hilang keberkahan. Orang dulu mah, mohon maaf, orang dulu, Pak, orang tua kita dulu kerja semampunya, waktunya sholat, waktunya ngaji, semua beres. Dan orang tua kita dulu tuh nggak ngerti utang. Sekarang utang itu jadi tren. Kalau nggak ngutang nggak asik, katanya begitu. Kalau nggak utang nggak semangat kerjanya, begitu. Ini kan moto-moto yang menyesatkan itu, Pak. Utang biar kerjanya semangat, itu menjebak itu, Pak. Artinya di sini loh, Pak, keberkahan dicabut oleh Allah, sehingga Bapak capek, dapatnya juga nggak seberapa, ibadahnya berantakan. Udah gitu yang kita cariin nafkah, istri, anak juga malah ngeselin, anak nggak nurut, malah jadi musuh bagi orang tuanya. Udah, pokoknya Bapak itu udah ada kebaikan di dalamnya. Itu yang diancam bagi orang yang menjauh meninggalkan para ulamanya. Nah, caranya bagaimana biar keberkahan ini nggak dicabut Allah? Ya rajin ngaji, deketin ulama, minta nasihatnya, minta bimbingannya. Jangan ulama itu, Pak, jangan dijadikan sekedar daun salam. Apa, Bu, daun salam? Nah, kalau lagi masak dicari kan, betul? Begitu udah matang siap dimakan, daun salam kemana? Sedih banget nasibnya itu. Nasib ulama sedih kalau cuma diperlakukan seperti daun salam. Harusnya kan nggak begitu. Kalau pengen keberkahan itu dijaga oleh Allah, nggak dihilangkan. Kalau Nabi kan sudah nggak ada, Pak. Pewaris Nabi itu ulama. Maka hadirkan ulama itu dalam kehidupan kita. Waktunya seneng, ya tetap panggil ulama. Waktunya sedih, ya panggil ulama. Jangan pas sedih panggil ulama, giliran girang pura-pura gak kenal gitu kan. Itu. Jangan seperti itu. Kalau pengen keberkahannya tidak dihilangkan oleh Allah. Dalam istilah yang sudah populer ada berkah, ada rahmat. Perbedaannya apa? Kalau berkah tadi ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau rahmat iradatul khairi li ahli, Allah menghendaki orang itu menjadi baik, itu namanya rahmat. Jadi kalau Bapak saat ini rela untuk duduk bersama dari sholat berjamaah maghrib, sambung dengan taklim, sambung sholat isya berjamaah, berarti kita semua mendapatkan rahmatnya Allah. Kita dikehendaki Allah untuk melakukan kebaikan.
Terus kita nambah kebaikan kita terus, maka kita mendapatkan keberkahan Allah. Jadi ngukur orang ini dapat berkah atau tidak itu dilihat kebaikannya nambah apa tidak. Keberkahan nggak bisa diukur, banyaknya harta nggak bisa. Kadang-kadang orang ngomong begini, alhamdulillah berkah. Kenapa? Rumah nambah satu lagi. Nggak bisa diukur di situ. Alhamdulillah berkah, mobil ganti. Gak bisa, Pak. Keberkahan itu diukur kebaikannya nambah atau tidak. Biarin rumah masih itu-itu saja, motor juga masih itu-itu aja, tapi ibadahnya makin mantep, hatinya makin mantep, imannya makin mantep. Nah, orang seperti itu loh namanya berkah, kebaikannya bertambah. Pengen dicabut nggak berkah kita? Nah, kalau nggak pengen, deketin ulama. Yang benar-benar ulama, yang benar-benar ulama memberikan pencerahan seperti yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, ancaman yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau umat itu jauh dari ulama, dari ahli fikihnya, maka Allah akan memberikan pemimpin bagi umat tersebut sultanan zaliman, yaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Sekarang lagi pilkada, kita nggak ngomong partai, kita ngomong bagaimana supaya Depok ini mendapatkan pemimpin yang tidak zalim, kan begitu ya? Kuncinya apa? Kita semua harus dekat dengan ulama. Kita artinya duduk minta penasehat, jangan nuruti nafsu. Kalau nuruti nafsu, nanti bahayanya begitu. Nanti yang memimpin kita pemimpin yang zalim. Kalau itu yang terjadi, maka kita sendiri yang sengsara. Pemimpin yang zalim itu tidak bicara tentang wali kota, tidak bicara tentang presiden saja, tidak. Termasuk bapak di dalam rumah tangga itu adalah pemimpin. Jadi umpamanya nih Bu, kalau kita punya suami kok zalim, suami kan pemimpin ibu tuh, kok zalim itu suami, maka ibu nggak usah nyalain siapa-siapa. Bisa jadi memang di keluarga itu tidak dekat dengan ulama, bisa jadi begitu. Nah, caranya biar pemimpin kita, suami kita tidak zalim, menjadi pemimpin yang solih, tanggung jawab, maka usahakan keluarga itu selalu dekat dengan ulama. Tidak sekedar duduk ngaji, tapi benar-benar dekat lahir batinnya. Dengan begitu, maka rumah tangga kita, pemimpinnya yaitu bapak semua, itu akan menjadi pribadi yang solih. Kalau pemimpinnya solih, seluruh keluarga menjadi keluarga yang solih. Amin ya rabbal. Jadi rumusnya seperti itu sebenarnya. Maka saya ingat betul waktu saya kecil tuh Pak, saya tuh sering waktu kecil diajak abah saya naik motor silaturahim ke gurunya, Saya mah masih kecil tuh, pokoknya taunya suruh salim gitu. Nanti pindah lagi ke guru yang mana, diajak terus muter ke kiai-kiai gitu. Taunya setelah gede paham. Anak itu harus didekatkan dengan ulama, biar ketularan menjadi ulama. Kalau kita punya anak didekatkan dengan tukang mancing gitu, anak kok diajak mancing mulu, gede-gedenya jadi apa Pak? Yakin Pak jadi tukang mancing, tukang mancing profesional gitu katanya. Bapak hobi bola, anak diajak main bola terus, ya pasti jadinya juga main bola. Kalau itu masih mending nanti ya silahkan mau bola, mau mancing, mau hobi yang lain silahkan, tapi tetap biar keberkahan itu tidak hilang, maka dekatkan dengan ulama. Dengan begitu seluruh keluarga kita menjadi soleh. Kemarin pagi saya kedatangan tamu, ya jamaah saya juga, seorang ibu-ibu. Dia ternyata lagi pisah ranjang dengan suaminya.
Sudah 2 minggu. Saya tanya, kenapa ibu pisah ranjang? Saya kesel sama suami, Ustadz. Keselnya kenapa? Suami saya tuh nggak mau sholat. Jadi kalau saya suruh sholat berantem mulu, begitu. Di sini nggak ada ya? Terus ibu pengennya gimana? Saya pengen mengajukan gugatan cerai. Saya ketawa di situ. Ibu salah. Salah gimana Ustadz? Daripada saya ngelayanin suami yang nggak mau sholat, terus saya kebagian dosa. Oh, cara berpikirnya sempit, saya bilang begitu. Begini cara mikirnya, Bu. Orang punya suami, keuntungannya 2. Minimal keuntungannya 2. 1, suami itu menjadi tameng ibu dari api neraka. Itu keuntungan pertama. Suami itu menjadi tameng dari para istri dari siksa api neraka. Upamanya kok istri ada kurang-kurangnya, ada salahnya, ibadahnya masih belum beres, itu dosa yang nanggung suami. Enak nggak, Bu? Enak kan? Ya. Walaupun suaminya itu nggak ahli ibadah sekalipun, walaupun suaminya itu nggak sholat sekalipun, ibu rawatin tuh suami. Anggap aja itu tameng saya dari siksa api. Jadi kalau ibu ada kurang-kurangnya, tenang, dosa yang nanggung suami. Serius itu, Pak. Tapi kalau ibu nggak punya suami, yang nanggung dosa siapa? Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Makanya paling enak itu punya suami. Nih, hati-hati nih para suami. Suami itu nanggung dosa siapa? Istri. Kalau suami berbuat dosa, yang nanggung siapa? Tanggung sendiri. Enak nggak jadi suami? Berat jadi suami. Kok mikir kawin lagi? Ya repot. 1 itu. Baru dia, ibu tadi baru sadar. Begitu Ustaz. Iyalah, makanya kalau ngaji itu jangan kadang datang kadang enggak gitu ya. 1 itu. Yang kedua, ibu kalau pengen dakwah jangan cemberut. Waktunya bangunin suami sholat subuh, ya udah bangunin sekali, Bang, bangun sholat subuh. Kalau dia nggak mau, selesai, ibu nggak bakal nanggung dosa. Dosa suami tanggung sendiri. Ibu nggak perlu cemberut, nggak perlu marah, tetap santai aja. Tetap layani suami dengan ramah, dengan baik. Waktunya bikin kopi, seduh aja. Seduhin aja. Tapi dia nggak sholat itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban istri tetap melayani suami. Dengan begitu pahala ibu nggak tercabut, keberkahan ibu nggak hilang. Karena apapun itu, istri syarat masuk surga itu dapat rindunya suami. Walaupun suaminya nggak mau sholat, ya. Walaupun suaminya nggak mau sholat, ibu tetap servis tuh suami yang baik. Jangan manyun terus. Apalagi sampai gerut, suami nggak mau sholat, suami apaan, setan gitu kan. Suami disetan-setanin, pasti dia bales kan. Tapi kalau ibu menggunakan cara dakwah seperti itu, tetap Bang bangun, masih nggak mau, ya sudah, bikin kopi, Bang ngopi, bangun tuh orang. Ngopi, pelan-pelan santai. Jadi suami model begitu justru akan menambah pahala bagi istrinya. Kenapa? Itu ladang dakwah. Saya bilang begitu. Jadi saya nggak nanggung dosa, enggak, saya bilang gitu. Justru kalau ibu mau sabar, telaten, insya Allah 1, ibu dapat pahala berlipat. Kedua, nanti ke suatu saat hati suami akan tersentuh. Tapi kalau ibu marah-marah mulu gara-gara dia nggak sholat, ya berantem terus. Jadi saya nggak usah cerai, nggak usah, saya bilang gitu. Alhamdulillah udah balik lagi, Pak. Suami kan modelnya begitu, nggak bisa ditantangin. Gua pergi, jangan dicari. Ya nggak dicari, Bu. 2 minggu nggak dicari. Dia bingung ya jadi istri. Ya,
Jadi Bu, yang suaminya masih belum rajin sholatnya, tetap hormati, layanin yang baik, insya Allah tersentuh hatinya. Jangan berpikir mau cerai, nggak usah. Repotnya ibu nggak punya tameng dari api neraka. Itu ada Pak Sabrudin, kayaknya siap banget dari tameng neraka, siap banget. Harus begitu. Ini resiko jadi suami begitu Pak. Dosa istri yang nanggung suami. Nah, artinya kembali kepada tadi, pemimpin yang solih, dekatkan keluarga kita dengan ulama, maka suami kita selaku pemimpin akan menjadi pribadi yang solih. Lambat laun tergerak hatinya menjadi pribadi yang solih, yang gak doyan ke masjid akhirnya doyan ke masjid, yang gak doyan ngaji lama-lama doyan ngaji, begitu seterusnya. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang jauh meninggalkan ulamanya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari kolong dunia bighairi iman, tanpa membawa iman. Artinya apa? Mati nggak bawa iman. Kok sampai segitunya? Ya. Kebenaran, risalah, agama itu nggak bisa otodidak. Kalau ada orang ngomong saya belajar agama otodidak, pastikan orang itu sesat. Pasti Pak. Itu udah sepakat ulama. Karena hadisnya sahih. Kalau ada orang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah setannya, gak usah melotot ke saya. Maka pastikan sesat. Nah, kemarin kan viral itu. Begitu dia salah baca Quran ditegur, begitu ditanya belajar dari mana, saya belajar agama otodidak. Sesat. Nah, kalau otodidak kan berarti belajar sendiri, kalau sendiri gurunya berarti setan. Belajar agama itu harus berdasarkan periwayatan. Periwayatan itu Bapak belajar dari guru, gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya terus, jadi punya sanad yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kita waktu belajar di pondok Pak, kita tidak sekedar ngaji, sanadnya harus dapat. Seperti Nashihul Ibad, ini dari guru saya, dari guru terus sampai sambung kepada Al-Mu'allif, pengarang kitab, yaitu Ahmad Syihabuddin atau disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani, itu mu'allifnya, sehingga nyambung di situ. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain juga harus berdasarkan sanad. Al-Quran contoh, saya Al-Quran, menghafal Al-Quran, saya sanad urutan ke-47, saya dari guru saya, dari gurunya, terus sambung sampai kepada Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urutannya saya 47. Kalau Bapak hatam di hadapan saya 30 juz, maka Bapak urutan ke-48. Manfaatnya apa? Penting Pak. Punya guru, punya sanad itu penting. Bapak kalau punya guru, suatu saat di akhirat kok ditegur atau diomelin malaikat, tinggal ngomong dari guru saya begini, selesai. Ini Bapak nih, pahamnya belajar sama saya Quran nih, ternyata ada salah di akhirat di sidang, kamu baca Qurannya salah, Bapak tinggal ngomong, saya belajar dari guru saya, siapa? Muhammad Fadli. Saya yang ditanya, ya kan? Bapak udah terbebas karena punya guru. Saya ditanya tinggal ngomong, saya dari guru saya, Kiai Haji Mustamir Abdul Mu'in Al-Hafidh. Kiai Mustamir ditanya, Kiai Mustamir tinggal ngomong, saya dari guru saya Mbah Kiai Haji Arwani Amin Al-Qudsi. Terus sampai kepada Rasulullah. Kalau sudah sampai Rasulullah, ya, bacaan itu betul dariku dan aku menjadi saksinya. Kalau Rasulullah sudah bersaksi, selesai urusan. Oh ya dah, masuk. Begitu Pak. Tapi kalau kita belajar tanpa guru yang jelas sanadnya, apalagi sampai nggak punya guru,
Kamu baca begini dari siapa? Dari YouTube. Bukan aneh Pak. Belajar agama dari YouTube. Ya. Belajar agama dari mana? Mbah Google. Bingung malaikat. Siapa yang Mbah Google ini? Malaikat itu lugu Pak. Bapak nggak bisa mendapatkan pembelaan dari guru, nggak jelas gurunya. Makanya ngaji itu harus guru. Hadir di majelis taklimnya. Jelas kajiannya, kitabnya apa, jelas sanadnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita dekat dengan ulama, aman, nggak keluar nggak mati membawa iman. Tapi kalau kita jauh dari ulama, yaitu tadi akhirnya kita sesat tapi nggak sadar. Udah begitu kesesatannya disebarkan ke orang lain, jadi sesat menyesatkan, sehingga ini ancamannya orang seperti itu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia mati tanpa membawa iman. Naudzubillahi min. Makanya pengajian Kamis depan dekatkan keluarga kita dengan ulama. Yang punya istri ajak istrinya. Sanggup? Woi, Bang Dani nggak usah jawab, nggak ada istri mah. Yang punya istri ajak ngaji. Yang punya suami, Bu, ajak suaminya. Yang punya anak yang udah dewasa ajak. Yang kecil-kecil jangan, berisik nanti. Dia butuh tempat tersendiri. Kalau itu kita lakukan, subhanallah. Jangan begini Pak, Bapak rajin ngaji tapi Bapak nggak peduli dengan istri dan anak-anaknya, ya repot lagi nanti. Sebab kenapa? Kalau istri sampai nggak tahu agama, dia melakukan dosa setiap hari, yang nanggung dosa siapa? Ya Bapak rugi jadinya. Makanya Kamis depan ajak keluarganya, insya semoga berkah kehidupan kita. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.